channel kita. Jadi tetap fokus bahwa kita tujuannya untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu ini. Jadi jangan sampai budaya ini hilang, bahkan sampai anak cucu kita nanti nggak usah merembet tujuannya kemana-mana. Kita fokus saja untuk melestarikan budaya kuda lumping ini, gitu Mas. Karena jujur Mas, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guys, bertemu lagi dengan channel kami, yaitu channel IDK Budaya. Dan tidak lupa perkenalkan, nama saya Ilham kalau di channel IDK. Tapi kalau di luar sana ada yang nyebut saya Enggar, ada yang juga menyebut saya Markoto, dan juga ada yang menyebut saya Vicky Enggarkan. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya selalu bersama dengan teman saya yang selalu berbagi rasa, senang, suka, duka, yaitu adalah Mas Duel. Nah, ini di belakang layar dia selalu menyebut saya. Langsung saja guys, salam sejahtera, salam seni budaya seluruh Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke guys, alhamdulillah sekarang saya berada di Dusun Bengkle, Desa Gebukan, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang. Di sini ternyata ada sebuah paguyuban, yaitu paguyuban yang bernama Turonggo Jati Rogo, yaitu paguyuban Jaran Kepang guys. Dan alhamdulillah pula di sini di kediaman dari Bapak Ketua sendiri yang saya input di sini, dan saya perkenalkan satu persatu dari paguyuban Turonggo Jati Rogo itu, yaitu yang di sebelah kanan saya yang paling pojok ini yang paling bagus dan paling ganteng. Ini adalah generasi yang ketiga atau empat? Ya, yang keempat. Inilah generasi yang keempat. Beliau menjabat sebagai ketua, yaitu yang bernama Bapak Wahidi. salam rahayu, salam budaya untuk semua penikmat IDK channel YouTube. Lalu di sebelah Bapak Ketua ini, ya ini adalah kalau di paguyuban Jaran Kepang itu yang istilahnya adalah beliau sebagai sesepuh. Nah, ini sesepuh yang pakai baju lerek-lerek ini, yang pakai pecis dan selalu senyum yang simpel, yaitu beliau Bapak Kaseri ya. Nah, inilah Bapak Kaseri. Lanjut di sebelah lagi, beliau juga sesepuh dari Turonggo Jati Rogo, yaitu beliau Bapak Sunari. Nah, ini yang pakai jaket karena hawanya di sini cukup hawa dingin guys, namanya juga pergunungan. Oke guys, oke lanjut saja. Untuk menyingkat waktu dari kami akan wawancara kepada beliau-beliau ini, wawancara satu persatu tentang sejarah, terus tentang kapan berdirinya, lalu siapa yang mendirikan, dan tari-tari yang populer di paguyuban Jaran Kepang Turonggo Jati Rogo ini guys, yang berada di Dusun Bengkle, Desa Gebukan, Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang. Nah, ini hanya promosi ya guys sebentar, karena kalau enggak itu enggak afdol bagi channel IDK kami. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada saudara saya Bombom atas tripodnya, yaitu yang punya angkringan perapatan, dan juga saudara saya yang ada di sana, yaitu terima kasih kaosnya. Dan satu lagi, jangan lupa apabila panjenengan atau siapapun yang punya hajat, ya kan, bisa menghubungi beliau-beliau ini untuk memeriahkan, meramaikan singgasana yang ada di sana, yaitu paguyuban Jaran Kepang Turonggo Jati Rogo yang berada di Bengkle gitu guys. Oke. Untuk meninjak lanjuti yang tadi saya sudah katakan kepada beliau-beliau ini, sebelum saya
untuk memasuki wawancara ya. Alangkah baiknya saya bilang dulu sebelum dan sesudahnya saya untuk berwawancara pada beliau atau Pak Sedaya, saya mengaturakan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kehadiran kami yaitu channel IDK Budaya istilahnya mengganggu atau istilahnya kurang sopan, tapi alhamdulillah beliau-beliau sudah berkenan dan hadir atau istilahnya untuk mengulik-ulik atau tentang sejarah paguyuban Jarangkepang Turonggo Jatirogo. Nggih, pangapunten nggih. Assalamualaikum Bapak sedaya nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Untuk menlanjuti untuk pertanyaan pertama dari kami channel IDK. Dari channel IDK ini beda dari yang lain. Kami hanya mengulek-ulek atau ingin mengetahui tentang sejarah paguyuban di Bengkulu ini. Ada yang namanya paguyuban Jarangkepang, yaitu yang disebut Turonggo Jatirogo. Ya, betul Mas. Nah, kalau boleh tahu mungkin siapa saja yang ingin menjawab dari pertanyaan saya atau wawancara dari saya, terserah panjenengan sedaya, saya memperbolehkan siapa saja. Untuk pertanyaan yang pertama dari channel IDK kami yaitu tentang sejarah Turonggo Jatirogo. Nah, kenapa kok bisa dinamakan Turonggo Jatirogo? Nah, itu kok bisa kayak gitu gimana? Mungkin Bapak Wahyudi sebagai ketua atau Bapak Kaseri atau Bapak Sunari, monggo engkang siapa saja yang bisa menjawab, saya pasti. Ya, mungkin dari saya dulu sebagai saat ini adalah ketua dari Turonggo Jati, yang aslinya adalah Turonggo Jatirogo, tapi nama pekainya sekarang ini rogonya itu sering terhilangkan, jadi makanya nama pekainya jadi Turonggo Jati saja. Cuman nama rogo itu adalah nama asli kami karena pekainya itu di Turonggo Jati saja. Jadi kalau bercerita masalah Jarangkepang di Dusun Bengkulu ini ceritanya sedikit panjang Mas, karena dari semenjak zaman dahulu kala sebelum saya ada, bahkan itu paguyuban seni kuda lumping atau dulu malah lebih kenal dengan reog, dari dulu reog itu sudah ada. Nah, ini saya tak bercerita dulu kisahnya bagaimana bisa muncul nama Turonggo Jati, kemudian perjalanannya dari dulu sampai sekarang itu bagaimana, ini saya tak cerita dulu. Lah ini mungkin nanti bisa ditambahkan beliau-beliau sebagai penasihat dan sesepuh saya. Siap, iya. Aslinya nek sesepuh salah Mas. Nah, terus Penasehat Mas. Oh, gitu. Penasehat. bedanya sesepuh penasihat kan ada bedanya nih. Ada. Nek penasehat beliau selalu memberikan masukan-masukan yang bagus. Nek sesepuh itu dianggap tua menang. Mereka beliau enggak mau. Mereka masih mau jiwa muda, masih maunya jiwa muda. Enggak mau disebut tua. Beliau-beliau ini enggak mau disebut tua. Jadi dari zaman dulu ada di kuda lumping atau reog di Bengkulu ini ada dulu yang namanya paguyuban kuda lumping itu gotong royong Mas. Dulu awal banget itu Mas, waktu masih zaman mbah saya itu gotong royong itu. Kemudian karena yang namanya organisasi itu ada tumbang sisinya, ada kadang maju mundurnya ketika yang namanya organisasi kan ketika mau nanjak naik di situ pas ada trouble, kemudian ada ya kemunduran sedikit lah. Makanya dari dulu ada gotong royong, kemudian berubah nama menjadi, sempat juga berubah nama menjadi Tunas Gembira. Nah kemudian yang nama sekarang kami pakai itu adalah Turonggo Jati. Aslinya itu adalah Turonggo Jatirogo Mas. Jadi kalau Turonggo Jatirogo itu kalau menurut para sesepuh dulu itu adalah kuda yang sejati, kuda yang sejati, kuda yang murni. Dan di situ karena dibarengi atau diimbangi dengan tirakat-tirakat yang zaman dahulu kan kental banget Mas, yang namanya tirakat-tirakat kejawen itu kan kental banget ya, makanya ditambahilah nama rogo. Itu rogonya dari pemain-pemainnya itu Mas, jadi dari tirakatnya, dari puasanya itu, jadi Turonggo yang sejati dari rogonya para pemain. Jadi seperti itu Mas. Mungkin dari Mbak Kaseri, Mbak Anu mau menambahkan? Oke guys, ternyata di Turonggo Jatirogo ini yang sekarang menjadi nama beken yaitu
Turonggo Jati. Iya, yang Turonggo Jati. logonya istilahnya bukan hilang ya. Iya, bukan hilang tapi jarang kepakai. Jarang kepakai gitu guys. Dan ternyata di Turonggo Jati ini guys, dulunya bukan Turonggo Jati, yaitu ada namanya paguyuban gotong royong guys. Nah, gotong royong lalu berlimpah lagi menjadi tunas gembira dan sekarang menjadi Turonggo Jati guys. Nah, ini yang saya perlu pertanyakan ini adalah yang pertama gotong royong guys. Nah, kok bisa dinamakan gotong royong itu dari mananya kan gitu Pak, ya kan? Iya. Dari gitunya. Iya. Nah, soalnya kenapa? Otomatis kan ada sejarahnya itu guys. Iya, Ada betul, sejarah. Mas. Nah, Betul. nah, ini yang pertama saya tanyakan pasti kan dari gotong royong dulu. Nah, mungkin dari Mbah Sunari atau Mbah Kasari atau Bapak Ketua sendiri kan yang bisa menjelaskan kan, kita nggak tahu atau yang di luar sana juga nggak tahu ya, juga ingin penjelasan sedikit saja, nggak apa-apa, monggo. Nah, monggo Mbak Nari. Yang Nah, dari- beliau ini adalah sesepuh yang paling sepuh, yang paling tahu sejarah dari dulunya teman-teman IDK ini adalah beliau Mbak Sunari. Jadi untuk rombongan nama gotong royong dulu biar dijelaskan sama beliau saja. Iya, Saya tak menjelaskan sing nom-nom mawon. monggo. Nah, Ini turut ini bosnya bahasa nopo bahasa biasa maupun bukan bahasa Indonesia bukan anu deh. Wah, betul nopo-nopo. Ini kan Mbak di channel IDK kami itu kita bahasanya istilah kalau di dalam di luar sana tuh kita baca campur nggak masalah. Karena apa? Kita di sini adalah orang Jawa. Nah, orang Jawa otomatis kalau mau bahasa Indonesia pun agak jago atau gimana, kalau mau bisa bahasa Jawanya nggak masalah. Kalau dicampur buat nopo-nopo malah saya campur itu. Monggo, Mbak. Nah, ini kan masalah. Jadi kalau misalkan sejarah pun gotong royong. Gotong royong itu awalnya kan kakek kurang kang kakek yang mau bilang itu awal kenakan paguyuban apa reyok gotong royong itu tanda-tanda niku persatuan dan kesatuan ya. Dan antara masyarakat Bengkri. Jadi niku mboten kondur napa termasuk ringgawe nganu golongan mboten tapi niku kesenianipun gotong royonge wong sak terus hitungan ini pun persatuan dan kesatuan. Mari untuk kesenian kita ini bisa menjadi contoh sama yang lain. Kesatuan dan persatuan harus utuh. Entah itu dari mana, entah itu dari golongan apa. Mari kita bersatukan menjadi satu. Dusun kita ini, kesenian kita ini bisa utuh. Gitu. Istilahnya kakek itu kan gitu. Tanpa ada dukungan dan tidak ada persatuan dan kesatuan, kemungkinan tidak akan terjadi. Atau mungkin sedikit garis besar sebenarnya gini Mas. Jadi gotong royong itu adalah nama sebuah wujud di mana semangat dari pemuda-pemudi kesenian di zaman dulu untuk memupukkan rasa semangat kebersamaan khususnya dalam bidang seni di wilayah Dusun Bengkli ini, makanya dinamakan gotong royong maju bersama-sama. Nah gitu Mas. Oke, oh ternyata gitu guys. Dari sisilah gotong royong tadi itu ternyata di Dusun Bengkli ini punya inisiatif atau memajukan Dusun Bengkli ini guys. Karena apa? Kalau kita tidak bersatu, kita tidak guyup rukun, akhirnya kita pecah belah, itu menimbulkan menjadi kericuan di Dusun Bengkli. Dan ternyata dari sesepuh-sesepuh dari kakek moyang dulu, lalu ayo kita gotong royong, kita bersama-sama mewujudkan untuk yang lebih baik di Dusun Bengkli. Betul, betul. Nah, ternyata begitu guys. Nah, Bersatu kita teguh, bercerai jangan kayak Melgam, kawin lagi. Jangan. Oke guys, unik ini. Nah ini lagi Bapak Ketua ini atau Pak Wali ini. Iya. Tadi kan gotong royong sudah. Iya. Nah, ternyata kan lambat laun setelah guyup rukun tadi dan menjadi gotong royong tadi, nah itu kok bisa berubah haluan atau bisa berubah nama paguyuban yang dinamakan Tunas Gembira. Nah itu cerita dari Tunas Gembira itu apakah menyangkut dengan gotong royong tadi ataukah di mana gitu?
Sebenarnya itu saling bersinambung mas. Jadi gotong royong itu kan sebenarnya apa namanya? Wah iklan. Oh nggak apa-apa, oke santai guys. Iklan dulu ya guys, buka ke pola. Jadi gotong royong itu kan sebenarnya nama pada waktu Kuda Lumping Dusun Bungkle pada waktu zaman dulu banget sebelum kemerdekaan atau mungkin masa-masa masih menjelang kemerdekaan dan kemerdekaan lama. Jadi disitu kan menggambarkan wujud gotong royong kebersamaan untuk itulah. Setelah masa-masa susah, setelah masa kemudian kan Kuda Lumping gotong royong ini kan sempat vakum. Karena pada waktu itu memang kesenian apapun di negara kita ini, entah itu kuda lumping, entah itu ketoprak, entah itu dan lain sebagainya kan agak keterikatannya agak susah mas. Jadi kebebasannya agak kurang, jadi pada waktu itu sempat vakum. Kemudian selang beberapa tahun ibaratnya para sesepuh yang dulu dari gotong royong itu muncul semangat lagi untuk menghidupkan kembali kuda lumping yang ada di Dusun Bungkle ini. Kemudian berkumpullah sesepuh-sesepuh yang dulu dengan para generasi pada waktu itu berkumpul kembali mengadakan kesenian kuda lumping kembali, kemudian diadakan yang namanya muncul namanya Kuda Lumping Tunas Gembira. Tunas Gembira, penamaan Tunas Gembira ini juga nggak sembarang mas. Iya. Jadi Tunas Gembira itu adalah sebagai wujud setelah kemarin kita bergotong royong bersusah-susah untuk mewujudkan sesuatu keinginan kita bersama-sama. Setelah kita ibarat bisa senang dan tunas gembira adalah tunas itu kan awal mas. Iya. Gembira itu ya intinya senang lah. Intinya yo pokoknya yo awal kebersamaan, awal senang-senangnya bareng itu tadi. Makanya dinamakan tunas gembira. Jelas guys. Ternyata setelah ada namanya pakai bergotong royong tadi, lalu dinamakan tunas gembira. Dulu di Dusun Bungkle ini selalu susah senang bersama, kebahagiaan bersama. Pokoknya istilahnya sing seneng-seneng bareng, susah-susah bareng itu digotong royong. Lalu beranjak menjadi tunas gembira. Nah, tunas itu namanya apa tadi? Tunas Gembira. Tunas itu kan awal. Nah, jadi awal kebahagiaan yang sangat menggebu-gebu. Iya betul. Bisa digambarkan seperti itu. Ya betul, menggebu-gebu guys. Ini baru tahu kali ini kalau di Dusun Bungkle itu ternyata paguyubannya bukan hanya Turonggo Jati saja, tapi awalnya dari gotong royong terus tunas gembira. Nah sekarang ini yang saya tanyakan lagi yaitu dari Turonggo Jati. Tadi kan sudah disampaikan di depan. Iya. Ya, kenapa saya tanya lagi? Biar detail dan lebih perjelas lagi. Itu kan pasti ada menyangkut tentang dari gotong royong lalu senang bahagia tadi awal kebahagiaan tadi kok menjadi Turonggo Jati kan gitu. Nah itu kok bisa aku istilahnya gimana, kok bisa menyangkut itu loh mas, itu ceritanya tuh gimana? Yang dari gotong royong ke tunas gembira apa tunas gembira ke Turonggo Jatinya? Langsung, jadi kan itu ada kesinambungan, ada tuh ya, ada alurnya kan pasti ada, nggak mungkin bergotong royong tunas gembira lalu cucut timbulan nama Turonggo Jati. Itu kalau nggak ada alur otomatis itu bukan nama ya. Itu tadi. Jadi kan kalau tadi kan tunas gembira ya mas, intinya awal dari kebahagiaan kami sama-sama. Tapi seperti saya katakan di pada teman-teman yang lain, yang namanya organisasi itu pasti ada sumbang surutnya mas. Ya, betul. Kebetulan pada waktu di tunas gembira itu sempat ada surutnya, intinya seperti itu. Sempat ada kita mengalami yang namanya kejenuhan dalam berorganisasi. Kita sempat mengalami yang namanya kemunduran dalam berorganisasi, maka tunas gembira itu sempat surut. Ya nggak lama sih mas, hanya mungkin ya 1 atau 2 tahun ya mbak. 1 hanya 2 tahun itu kemudian muncullah semangat lagi ya, dari penerus-penerus muncul yang lebih muda lagi, muncul lagi. Kita kumpul lagi mengadakan untuk menghidupkan kuda lumping lagi, pertemuan antara sesepuh dan pemuda-pemuda. Di situ muncul nama Turonggo Jati Rogo. Jadi setelah Turonggo Jati Rogo ini sebenarnya adalah wujud, kalau Turonggo itu kan kuda ya. Jati itu ya pokoknya kuda yang sejati lah, rogonya itu rogonya dari yang tadi iya karena zaman dulu kan apa namanya yang namanya kejawen ritual itu kan kenceng banget mas, kontrol banget mas. Nah itu untuk mewujudkan atau untuk menggambarkan wujud dari apa namanya rogonya yang ikut tadi, makanya dinamakan
Turonggo Jatirogo. Jadi Turonggo yang sejati dengan rogonya itu tadi. Oh gitu guys ya, baru tahu ternyata Turonggo itu kalau dibilang itu namanya kuda, kalau jati itu kan sejati. Nah rogo itu yang menungganginya guys, atau yang mengendarai. Kalau istilah dari mobil, nah itu mobil yang mengendarai itu rogo. Driver. Guys. Oh, ternyata gitu guys, saya baru tahu ternyata di Turonggo Jatirogo ini yang berada di Dusun Bengkle ternyata mempunyai silsilah atau sejarah yang sangat begitu kalau dibilang krusial juga enggak, sangat krusial sekali. Unik mas, unik, sangat unik sekali. Karena apa? Baru kali ini saya bertemu dengan paguyuban Jarang Kepang yang dinamakan Turonggo Jatirogo yang berada di Bengkle ini. Bukan enggak memungkiri ya, karena apa? Karena ada namanya gotong royong lalu berpindah lagi menjadi Tunas Gembira dan sekarang menjadi Turonggo Jatirogo ini. Wah, itu yang apa ya? Kalau di mata saya sebagai mata ilham ya itu sangat-sangat mempesona itu guys. Nah ini kan dari cerita sejarah guys, ternyata sudah digambarkan oleh beliau-beliau ini, mereka ini sudah digambarkan, sudah jelas kalau buat channel IDK itu sangat jelas dan gamblang, dan mudah-mudahan yang menonton channel kami mudah-mudahan tambah gamblang lagi guys. Nah untuk pertanyaan yang kedua mas, Oke, kan siap. ada di channel IDK itu ada 4 pertanyaan. Yang kedua ini pertanyaan dari channel IDK yaitu tahun berapa berdirinya Turonggo Jatirogo. Nah, tetapi ya kan, akan tetapi sebelum saya pertanyakan dengan berdirinya Turonggo Jatirogo, nah tadi awal kan ada namanya paguyuban gotong royong. Nah, sebelum panjenengan jawab kapan berdirinya Turonggo Jatirogo itu, tolong kalau panjenengan tahu atau mbah-mbahnya yang tahu kan tahun berapa gotong royong itu diberdirikan, biar istilah nanti kalau yang melihat itu tahu, oh ternyata gotong royong itu tahun sekian, Tunas Gembira tahun sekian dan Turonggo Jatirogo sekian, biar lebih detail dan jelas. Jadi kalau tahun berdirinya sendiri mas, kalau dari kami ini kan generasi penerus. Iya. Kemudian kalau dari gotong royong itu nek menurut sisilah itu ya sekitar sebelum tahun 50-an ya mbak. Sekitar 50. Sekitar tahun 50-an mas. Cuman nek bulane itu dari kami sendiri kurang paham, karena memang itu dari zaman apa ya, gantungan siwur ya mas, gantungan siwur saya. Ya, betul sekali. Jadi wes zaman itu baulak tenan mas. Jadi istilahnya kita belum dicetak. Diangan-angan kuwi bung mas. Oh ya guys, ternyata di paguyuban di Bengkle ini yaitu yang namanya gotong royong tadi itu sekitar tahun 50 guys. Kalau sebelum tahun 50 berarti sempat lama ya mas? Iya mas. Aku 89. Ternyata lama sekali guys. Terus ada namanya istilahnya di belakang. Iya betul. Oh ya betul. Dibilang beliau Pak Wahyudi tadi lambat laun menjadi Tunas Gembira. Nah ini Pak, kalau Tunas Gembira tahun berapa ini? Nah kalau Tunas Gembira itu sekitar berarti mungkin sekitar tahun belum ada tuh mbak, sekitar tahun 60-an mas. 60 70-an sekitar tahun itu. Rupun Mbak. Mati iling-iling kula tak menurut anu riyen, sesriyen. Kalau di channel IDK kami selalu bercanda guys, karena apa? Kami nggak ingin istilahnya di basa gaul budrek guys, santai mawon guys. Pokoknya udah dulu. Nah, ternyata ini beliau ini Mbah Sunari dan Mbah Kasar ini baru berunding tentang Tunas Gembira tahun berapa berdirinya gitu guys. Sekitar tahun 70-an. Pokoknya sekitar tahun 70-an mas Tunas Gembira itu. Sekitar 60 pokoknya awal-awal 70-an atau mungkin akhir-akhir tahun 60-an lah, pokoknya sekitar tahun itu mas. Oh ya guys, ternyata
setelah kami telusuri dan setelah beliau ini istilahnya musyawarah sedikit, itu ternyata sekitar tahun 69 atau tahun sampai 70 Iya, sekitar tahun itu. gitu. Karena namanya apa? Beliau-beliau ini adalah generasi penerus, bukan istilahnya kalau lupa ya itu dimaklumkan saja. Karena apa? Manusia itu luput dari kesalahannya guys. Seperti saya sebagai pembawa acara pun sering sekali saya mengucap kata-kata itu salah sering. Namanya juga manusia guys, jangan disalahkan, oke? Ya. Terus lalu ini Pak Wahyudi atau Pak Mbak Kasari atau Mbak Sumari tadi bilang nggak mau. Jangan terlalu Mbak saja ini. Mbak Bambon, nah niku tadi kan Gotoreo sampun ngertos, sudah tahu tentang apa berdirinya tahun berapa, alhamdulillah sudah tahu dan tunas gembira juga sudah tahu. Nah ini yang Turongo Jatirogo ini tahun berapa menurut panjenengan? Kalau Turongo Jati itu kan sudah ibaratnya sekitar tahun 88-an lah Mas. Pokoknya itu dari ketua yang keberapa nih? Ketua yang ketiga, udah generasi yang ketiga nih kok Mas. Itu sekitar tahun 84 mungkin Mas, karena kan yo dari ketua yang apa ya namanya generasi ketiga pokoknya itu sekitar tahun 84 itu Mas. 84. Iya 84. Oh ini itu kan berdirinya tahun 84. Iya. Dan itu pun di generasi yang ketiga. Berarti ada berapa generasi di Turongo Jatirogo ini? Turongo Jati kalau dihitung dari gotong royong berarti gotong royong itu ada satu periode kepengurusan, kemudian di Tunas Gembira itu 2 periode kepengurusan, 3 periode kepengurusan. Lah Turongo Jati ini ada 1, 2, 3 saya. Bukan Pak sampai? Bukan, saya ketiga Turongo Jati yang ketiga. Berarti namanya bukan Wahyudi harusnya. Lah terus Tri Wahyudi. aduh. Gitu ya. Oh, ternyata di Turongo Jati ini berdiri tahun 84 gitu Iya, yang pakai nama Turongo Jati itu 84 itu sudah 84. Ternyata tahun 84 berdirinya Turongo Jati dan itu pun season atau yang dinamakan pergantian yaitu yang ketiga kali guys. Oh baru tahu ini guys saya. Nah ini kan pertanyaan yang kedua kan udah gamblang. Oke siap. Itu bukan saya sendiri untuk yang ada di luar sana yang Teman-teman IDK ini udah gamblang. Dan untuk pertanyaan ketiga nih Bang Pak Ketua itu ada pertanyaan dari etika yaitu yang disebut siapa yang mendirikan. Otomatis kan itu ada toh Pak, nggak mungkin kalau mendiri sendiri kan bukan sakit toh. Kita pasalnya narang token sih lah bakal semua. Wah betul. Narang berangkat sih, pokoknya yang bisa sakit apa kan? Itu rasanya jaminan ngoten niku. Jadi yang saya pertanyakan sebelum Turongo Jatirogo itu kan pasti dari awal saya sudah bertanya lagi yang namanya gotong royong terus di Tunas Gembira dan juga ada Turongo Jati itu pasti ada yang mendirikan. Nah kalau menurut panjenengan dari gotong royong dulu, dari gotong royong itu yang mendirikan itu siapa? Kalau menurut panjenengan Sudoyo masih ingat itu siapa? Kalau dari saya sendiri sih lupa Mas sudah saya Mas. Kalau pendirinya gotong royong itu soalnya ke zaman gantungan siwur saudara. Jadi dicetak urung mungkin dari beliau-beliau yang sepuh ini. Mungkin Mbak Sunari Gambak bisa diperjelas. Tapi pendiri pertama ini mendirikan reyok gotong royong ini almarhum Simbah Kartiko, dibantu sama anaknya Pak Suyono. Oke guys, ternyata di gotong royong yaitu masih mengikut di Turongo Jati itu yang mendirikan gotong royong ternyata Bapak almarhum Bapak Kartiko dan juga almarhum Bapak Suyono. Kita doakan buat beliau yang sudah mendirikan di gotong royong di paguyuban di Bengkulu ini yaitu paguyuban Jalan Kepang. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah dan kita doakan pula semoga perjalanan di surga lancar tidak halangan apapun. Amin Allahumma amin.
Lalu ini Pak Ketua atau Iya, Pak siap. Waidi atau Mbah Gus Kasari atau Mbah Sunari, tunas gembira. Nah, tunas gembira pasti ada juga pencetus atau yang istilahnya yang mendirikan. Itu Iya. pasti ada. Kalau boleh tahu sinten mawon sing kang jawab. Nah, kalau tunas gembira itu kan seperti saya utarakan di awal itu kan merupakan penerus dari gotong royong, Mas. Iya. Jadi ini masih sama, di generasinya masih di Mbah Mbah Kartiko. Kemudian karena Mbah Kartiko beliau ini usia sudah sepuh, meninggal, kemudian kepengurusan kalau zaman dulu kan gitu, Mas. Iya. Tidak ada pemilihan tapi lebih kayak ke pelimpahan tahta. Jadi Oke. diteruskan oleh anak beliau almarhum Mbah Kartiko itu diteruskan oleh almarhum Mbah Suyono. Mbah Suyono. Nah, kemudian setelah Mbah Suyono, beliau juga sedo, kemudian muncullah ketua baru lagi namanya Mbah Subadi. Itu tiga itu mengalami masa di tunas gembira itu, Mas. Oh, berarti tidak mengkiri, tidak menikapi lain, ternyata di gotong royong dan tunas gembira itu adalah satu Iya, keluarga. masih satu Masih iya, satu masih keluarga. satu Kalau keluarga. dibilang dari bahasa Jawanya satu wadah. Iya, betul, betul, betul. Betul, ternyata di gotong royong dan di tunas gembira itu masih satu keluarga yang mendirikan, yaitu dari almarhum Mbah Kartiko itu sebagai bobonya, dan putranya itu Pak Suyono itu juga berada di gotong royong dan melempar lagi ke tunas gembira. Ternyata Mbah Suyono almarhum meninggal tadi terahkan di generasi penerusnya itu Simbah Subadi. Iya, Nah, Subadi. karena Mbah Subadi. Ini untuk yang Paguyuban Turogo Jatirogo. Nah, itu kan pasti juga ada yang mendirikan itu pasti. Iya. Nah, kalau boleh tahu yang mendirikan itu sinten? Nah, kalau Turogo Jati atau yang nama asli kami Turogo Jatirogo itu dimulai dari beliau yang namanya almarhum Mbah Samijan. Mbah Samijan itu dulu adalah salah satu pelopor ketika tunas gembira ini sudah tidak ada kegiatan beberapa dekade. Kemudian salah satu pelopornya itu adalah Mbah Samijan ini. Ini sudah beda dari tadi, Mas. Kalau tadi Mbah Kartiko, Mbah Suyono itu kan satu keluarga. Nah, kalau ini sudah masih dengan adat, masih dengan leluhur yang sama, cuman beda di kepengurusannya Mbah Samijan itu tadi. Ya, kemudian dari Mbah Samijan, karena memang kebiasaan dari dulu, bukan kebiasaan, tapi memang sudah tradisi dari kami, pergantian ketua itulah ketika ketua yang dulu meninggal. Jadi selama di paguyuban kami itu ketika ketua yang dulu meninggal, kemudian diganti yang baru lagi setelah yang dulu meninggal. Turogo Jati sekarang pun sama. Pelopornya itu adalah Mbah Samijan, dia memimpin Turogo Jati itu 10 tahun lebih, Mas. 10 tahun lebih, hampir 15 tahunan, karena mungkin memang jalannya dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Beliau kemudian sedo, kemudian dilanjutkan sama almarhum Bapak Judi alias Juwarto. Itu Bapak Judi alias Juwarto itu enggak begitu lama, kalau ini 10 tahun belum ada, mungkin sekitar 5 tahun lebih sedikit. Beliau juga alhamdulillah kondur duluan ke sana, dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian untuk saat ini yang sebagai ketua Turogo Jati adalah saya. Oh, itu guys, ternyata di Turogo Jati yang mendirikan adalah beliau almarhum Bapak Sumijan. Samijan. Samijan. Ya, Bapak Samijan guys. Beliau sudah almarhum, lalu beliau selama itu menjabat hampir 10 tahun atau 15 tahun gitu. Iya, 15 tahunan, Mas. Itu lalu beliau dipanggil Yang Maha Kuasa, lalu dilemparkan lagi, yaitu yang bernama Mbah Judi atau Mbah Juwarto. Oke guys, tidak mengumpuli dari rasa hormat kami dari IDK Channel, saya selalu berdoa buat beliau-beliau yang telah mendahului kita di Dusun Bengle, Desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, yaitu beliau almarhum Mbah Kartiko, almarhum Mbah Suyono, almarhum Mbah Subadi, dan almarhum Mbah Samijan, dan juga almarhum Mbah Judi atau disebut Juwarto. Juwarto. Ya,
alangkah baiknya saya untuk di channel Idika Budaya selalu berbagi rasa hormat, selalu berbagi syukur. Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau yang merintis dari nol sampai sekarang masih berlanjut yaitu di Turonggo Jatiroko ini, semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita semoga husnul khotimah, amin. tidak ada alang apapun di sana, dan semoga selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertanyaan dari Idika Channel itu atau Idika Budaya, Idika Channel, Idika Budaya itu yang ketiga sudah selesai atau paripurna, masih ada lagi guys, jangan buru-buru pergi ya, masih ada lagi, yaitu pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat dari Idika Budaya untuk Paguyuban Jaran Kepang Turonggo Jatiroko ini, itu pertanyaan dari kami adalah tari. Otomatis kan di setiap paguyuban seni Jaran Kepang itu pasti ada tari. Kan nggak kemungkinan nggak ada tari, pasti ada tari kan pasti. Saya pengen tahu, atau kami atau semua yang ada di luar sana pengen tahu tari populer di TJR, ya disebut Turonggo Jatiroko. Kalau boleh tahu mungkin dari beliau Mbah Sunari atau beliau Mbah Kasari atau juga Bopo atau ketua Bapak Yudi, saya juga ingin tahu tarian populer di Turonggo Jatiroko ini apa? Oh iya, kalau tari populer ini sebenarnya dari kami bukan disebut populer ya mas, tari khas dari kami Turonggo Jati. Jadi kalau tari yang khas dari kami itu, kalau dari zaman dulu itu disebut tari klasik, tari pedangan mas. Itu jadi itu menceritakan tentang Pangeran Haryo Penangsang dan juga Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nah, itu adalah tari yang dari awal dulu gotong royong, kemudian tunas gembira, bahkan sempat di awal-awal kepemimpinan Mbah Samijan di Turonggo Jati itu tari itu yang kami pakai, tari klasik pedangan itu yang menceritakan tentang perjuangan Pangeran Haryo Penangsang dan juga Panembahan Senopati Hadi Sutowijoyo itu mas. Kemudian karena perjalanan dari Turonggo Jati ini juga mengikuti perkembangan zaman, intinya seperti itu. Di pertengahan kepemimpinan Bapak Samijan almarhum, itu mungkin sekitar tahun 2000-an lah mas, 2000-an itu mulai muncullah tari-tari baru. Tari-tari baru itu ada tari Mikat Mano, ada juga tari Bendong, tapi rata-rata tarian itu diambil nama caranya dari nama gendingnya mas. Oh iya. Jadi kalau itu gendingi Mikat Mano, ya tariannya jenenge tari Mikat Mano. Tariannya kok gendingi Blendrong, tariannya Blendrong. Nah sampai pada saat itu kita masih memakai tari-tari yang seperti itu. Kemudian di awal kepemimpinan, bukan di awal, pertengahan kepemimpinan Bapak Juwarto ini mulai muncullah, karena pada zaman itu sudah mulai perkembangan seni tari yang sedemikian rupa. Ibaratnya seni Jaran Kepang itu sudah merambah ke hampir kayak sendera tari mas. Maka di saat itu kita memunculkan tari yang namanya tari Panembahan Senopati. Itu juga sebenarnya tidak jauh berbeda ceritanya dari tari klasik pedangan. Cuman kan kalau di pedangan itu menceritakan perang, tapi kalau di Panembahan Senopati ini kita lebih memfokuskan bukan di perangnya, tapi untuk memuput semangat dari prajuritnya. Jadi cerita dari Panembahan Senopati Hadi Sutowijoyo ini untuk membentuk fisiknya dari prajurit, memupuk semangatnya dari prajurit, itu yang kami ceritakan di tari Panembahan Senopati ini. Mungkin baik menambahkan? Ya sudah. Nah ini Pak Ketua, tadi kan panjenengan berbicara tentang tari pedang, Iya. atau yang disebut dulunya Arya Penangsang, Iya. sama
Hadi Sutowijoyo. Nah itu kok bisa ya kan? Ini kan kalau saya kan selalu ngulik-ngulik dan namanya sejarah kan selalu ngulik. Betul. Nah itu kok bisa antara Arya Penasaran dan Hadi Ayo ya. Itu ceritanya kok bisa ke situ tuh awal mulanya pripun kan? Nah itu kan pasti ada, nggak mungkin punya paguyuban lalu ujuk-ujuk mak berdunduk mempunyai tari pedang-pedangan yang diselenggarakan itu Arya Penasaran dan Hadi tadi kan. Nah, Iya. otomatis seluk beluknya atau asal usulnya pasti ada itu. Iya. Nah kok bisa itu? Saya herannya di situ. Nah, kemungkinan bukan saya saja, Iya. kemungkinan yang di luar sana atau teman-teman channel IDK Budaya ini, Iya. otomatis kan pengen tahu juga kan. Nah, kalau boleh tahu, Sana. kalau boleh tahu lah sedikit lah untuk apa namanya untuk informasi yang lebih detail. Iya, betul. Kalau boleh tahu itu kok bisa gitu. Nah, Asal usulnya pripun kan? Ya itu ini terus anu niku nggih namung apa nggih termasuk kan mboten kok anu niku termasuk anu saat Sutowijoyo kali anu niku critane mbak-mbak niku ane nggih kira-kira niku rebut kekuasaan napa rebut napa ngoten niku dadi ning anu niku kan nggih kula dhewe kurang patek anu Paham. jadi kalau di cara garis besar, kalau cerita-cerita dari beliau-beliau yang sudah nggak ada ya ya. Mas. Jadi kalau dulu tari perang antara itu toh yang pedang antara Arya Penasaran dan juga di Sutowijoyo itu sebenarnya dulu kan segala macam jenis kesenian apapun di negara itu kan agak terkekang Mas. Oh, Karena bukan kebetulan, karena memang menurut sejarah ke belakang di wilayah Bengkli ini adalah juga merupakan wilayahnya dari Mataram. Maka yang kita ambil adalah lakon dari kerajaan Mataram pada waktu itu. Jadi biar kesannya kita hanya pada waktu itu cerita dari beliau-beliau sudah nggak ada itu, biar kesannya kita nggak kesenian yang mengkritik pemerintah lah, kesenian yang punya identitas dengan kelompok tertentu lah, itu biar mengarahnya tidak ke sana. Jadi kita pilih di para sesepuh itu memilihnya ke sejarah kerajaan yang pernah menaungi kita di sini. Oh ternyata gitu guys. Ternyata yang saya tanyakan kan pasti kan namanya juga IDK Budaya kan pasti ngulik-ngulik sejarah gitu kan. Nah, Betul. ternyata di Dusun Bengkli ini ya itu punya tari yang dinamakan tari pedang-pedangan. Ternyata tari pedang-pedang itu diambil dari cerita zaman Mataram. Iya, kerajaan Mataram gitu. Ternyata sangat bagus ini guys. Kalau di dalam channel IDK Budaya ini namanya kan unik guys. Uniknya kenapa? Ya saya tanyakan tadi, kok bisa dinamakan tari pedang-pedangan itu tadi? Nah ternyata di tari pedang-pedangan itu tidak mengungkiri atau tidak apa namanya ya istilahnya ternyata beliau-beliau ini mensejarahkan tentang kerajaan Mataram. Iya, gitu ya. betul, Oh, betul. gitu guys. Ini kan alhamdulillah Iya. dari IDK Channel pertanyaan 1 sampai 4 alhamdulillah kan sampun diperjelas, sampun disejarahkan, sampun istilahnya sudah selesai. Betul. Kalau buat di channel IDK kami. Nah, ini yang terakhir ya, yang terakhir itu yang saya pertanyakan untuk visi dan misi. Nah, visi dan misi itu kalau di channel IDK kami mungkin gini ceritanya. Kedepannya pasti kan kita belakang udah tahu. Iya. Nah, itu untuk kedepannya lagi di Turonggo Jatirogo yang berada di Dusun Bengkli, Desa Gebukan, Kecamatan Tegas, Kabupaten Semarang. Betul, Yang kedua, saya pengen tahu untuk memotivasi. Memotivasi guys. Nah, memotivasi untuk generasi penerus. Nah, untuk wejangan-wejangan dari beliau Mbak Sunari atau Mbak Kasari dan juga Bapak Ketua ini mungkin sedikit lah buat nanti kedepannya generasi penerus di Dusun Bengkli yang ada namanya Turonggo Jati, yaitu Jalan Kepang tadi, tolong sedikit saja biar nanti generasi penerus biar tahu gitu. Iya. Monggo dari yang sebut dulu nasihatnya untuk teman-teman
nasihat aja. Nasihat Iya, untuk teman-teman penggemar Turangga Jaya, penggemar kuda lumping. Nah, untuk generasi penerus yang ada di Bengkulu. Nah, kami saya udah terus perhatikan sesuatu Turangga Jati nyuwun kanthi kemajuan bentuk Patiman kula saged ngeten iki ya. Mung napa nyuwun kedah dipun ajakaken saged-sagede lan kula nyuwun kalih micanira malah sampun sing nom-nom rada cilik-cilik pun damel. Dadi monggo menawi njenjing sing sepuh niku mun surut lan penanggih kula kedahipun ampun diputusake. Jadi kesenian ini saged maju terus mula kula sak rombongan kula utawa kula sing sepuh kalih Mbah Nari niku nderek-nderek mung napa kersane desane pun ngantos sepi. Di kawan kula niku amit-amit mboten niku sepatut Mbah Nari dhuwur kula ngisor. Dadine monggo diantarane kemajengane desa mriki kerukunane kula nyuwun niku kersane dados tunggal. Jadi nambah kukuh, nambah kuat, si bocah ya kata golong gilik mboten ngaten diantara ini iso karo dhuwur mboten tegese iri-irian. Jadi cara wadah niku setunggal amblong dari siji ngoten. Ya, ngoten. Intinya di bahasa Indonesia ya, intinya dari beliau Mbah Kasari itu untuk masa depan atau untuk generasi penerus. Jangan membeda-bedakan, jangan membanding-bandingkan, dan jangan istilahnya ojo gawe kerisuan. Karena apa? Lebih baik kita rukun, ya, apik karo tangga teparo, ben saged atau biar kedepannya di Turangga Jatirogo ini yang ada di Bengkulu biar bersatu, gitu guys. Nah, gitu ya Pak. Nah, biar bersatu dan istilahnya tidak ada yang namanya vakum lagi. Nah, gitu ya Pak ya. Semoga di Turangga Jatirogo ini dari beliau tadi yang saya diperjelas tentang bahasa Jawanya. Kalau di bahasa Jawa yang udah tahu kromo itu dan sebagainya mungkin udah tahu, tapi kalau di bahasa Indonesia, ayo dusun Bengkulu punya paguyuban yang bernama Turangga Jati, kita junjung bersama, kita buat istilahnya generasi penerusnya biar lebih bagus, biar lebih baik, dan biar maju lagi, biar berkembang pesat. Betul kan begitu ya Pak? Nah, dan ini yang generasi penerus yang ke level 2023 dan seterusnya, yaitu Pak Ketua, Pak Wahyudi, mungkin ada tambahan sedikit. Kalau saya sih sedikit aja Mas, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga untuk kawal muda ini, teman-teman yang terutama di wilayah Dusun Bengkulu yang di situ berkecimpung di dunia kesenian. Kita punya cuman satu spirit, punya satu semangat. Kita melestarikan budaya Indonesia, budayane wong Bengkulu, budayane kuda lumping. Itu yang harus kita harus kita pakamkan, harus kita tanam di pikiran kita Mas. Jangan sampai niat dan tujuan kita itu beda dari para pendahulu kita. Jadi tetap fokus bahwa kita tujuannya untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu ini. Jadi jangan sampai budaya ini hilang, bahkan sampai anak cucu kita nanti nggak usah merembet tujuannya kemana-mana. Kita fokus saja untuk melestarikan budaya kuda lumping ini, gitu Mas. Karena jujur Mas, saya dulu perjalanan untuk masuk ke kuda lumping ini dengan niat atau mungkin dengan miskomunikasi dulu Mas. Jadi kan kalau kuda lumping kan diibaratkan, kalau zaman dahulu kan nuwun sewu, ini bukan gimana-gimana, cuman pengalaman saya pribadi. Kuda lumping itu kan dulu identik dinamakan dengan yang arahnya begini Mas. Nah itu sebenarnya bukan di situ. Tujuannya kita cuma satu, melestarikan adat dan budaya di Indonesia. Udah gitu aja. Kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah neko-neko. Ketika kita sudah digaris untuk melestarikan budaya dan adat ini, insya Allah kita bisa berkembang Mas. Asalkan tujuannya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Ngono Mas, sing melu kuda lumping, alasannya mbek wong tuane makat latihan jebul pacaran mbek gendane. Wah ngono ki ono Mas. Nah itu tolong teman-teman jangan seperti itu ya.
Pokoknya intinya kalau memang tujuannya melestarikan budaya kuda lumping, fokus ada kita untuk melestarikan budaya lumping. Jangan sampai kuda lumping ini ditumpangi hal-hal kepentingan pribadi yang kurang mengenakan, Mas. Oke, ternyata sudah gampang di di ketua dari Paguyuban Purworejo tadi. Ini salah satu yang saya dengar atau yang satu saya rangkum, satu kata satu makna itu, ayo di dusun Bengle, Desa Gebukan terutama yaitu di Kecamatan Begal Kabupaten Semarang sendiri, tolong lestarikan seni budaya jaran kepang di Bengle. Jangan sampai seni jaran kepang di Bengle ini menyimpang, dalam arti menyimpang, jangan menyinggung dengan hal kepribadian, bukan begitu ya? Betul, betul. Oke guys, ternyata di channel Idika Budaya kami, alhamdulillah ketepang Mbah Sunari dan Mbak Tasari dan juga di ketua Bapak Wahyudi, itu Bapak nggak apa-apa udah punya anak. Itu alhamdulillah dari channel Idika ternyata sudah paripurna, atau saya selalu berkata tidak mengurangi rasa hormat kami, yaitu di channel Idika Budaya kami selaku pembawa acara atau selaku yang bertanya jawab dengan beliau-beliau ini, saya selalu berkata mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah nggih, sama-sama nggih. Karena apa? Karena kami hanya ingin pengen tahu sejarah. Karena apa? Belum tentu anak panjenengan sejarah ini Betul, belum Mas. tentu, ya kan, karena gitu. Ya, yang satu yang saya utarakan di Idika Budaya, saya selalu bertekan bahwa sejarah itu lebih penting daripada yang lain. Kalau bahasanya di channel Idika Budaya gitu. Oke guys, dari kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak didengar dari kami atau juga beliau-beliau yang telah menyampaikan tadi, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa guys? Kami hanyalah manusia dan kami hanya ingin melestarikan seni budaya seluruh Nusantara. Gitu guys, karena cukup dari saya, Bang Ilham, dan juga teman saya yaitu Mas Doer. Nah, kalau yang ingat dengan muka saya, itu bisa sebut Enggar juga bisa, Markoto juga bisa. Kalau karena di Facebook Vicky Enggarkan guys. Biar nanti teman-teman nggak salah paham, karena ada salah paham dari teman juga, loh kok kamu, oh bukan kamu gitu ya guys. Oke. Cukup sekian dari kami, channel Idika Budaya. Siapapun yang Anda ingin diulek-ulek atau paguyuban manapun, bisa di bawah sini ada nomor WA kami. Nanti insya Allah kapan kami akan datangi biar tahu asal usul atau sejarah di paguyuban Anda guys, ya guys. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di Dusun Bengle, Desa Gebukan, Kecamatan Berkas, Kabupaten Semarang, yaitu yang bernama Turonggojati, yang paguyuban jaran kepang. Maturun sangat sampun memaringi atau sampun memberitahu di channel Idika tentang sejarahipun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.